dan tidak terdiri dari bagian-bagian. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Surat ini menegaskan bahwa Allah berbeda dengan makhluknya dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan Al-Wahid sama Al-Ahad? Al-Wahid itu kan Maha Esa. Nah, Al-Ahad Maha Tunggal. Ada yang tahu nggak? Itu kan hampir sama. Perbedaannya apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu dulu. Ya, kalau untuk Al-Wahid itu Maha Esa. Jadi kita jadi Allah itu adalah Allah satu-satunya yang kita sembah. Dan untuk Al-Ahad adalah Allah satu-satunya tempat kita untuk meminta. Entah itu minta pertolongan saat kita berdoa setelah sholat, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu As-Somad. As-Somad berarti Allah adalah tempat bergantung bagi seluruh makhluk. Semua makhluk membutuhkan Allah dalam segala hal, baik dalam kehidupan, rezeki maupun pertolongan. Sementara itu, Allah tidak membutuhkan siapapun. Oleh karena itu, manusia harus selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu Al-Ghafar. Al-Ghafar berarti Allah Maha Pengampun. Allah senantiasa memberikan ampunan kepada hamba-Nya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Meskipun manusia sering melakukan kesalahan dan dosa, Allah tetap membukakan pintu ampunan selama manusia mau memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Nah, ini seperti yang saya katakan ke awal tadi, Al-Ghafar ini Maha Pengampun. Jadi ketika teman mempunyai kesalahan atau melakukan kesalahan, kita harus memaafkan. Yang selanjutnya yaitu Al-Wasi. Al-Wasi berarti Allah Maha Luas. Luasan ini mencakup ilmu, rahmat, dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta dan memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk tanpa batas. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Nah, maksud dari Al-Wasi ini yaitu kita tidak membatasi dalam mencari ilmu atau kita mencari pengetahuan. Nah, jadi teman-teman itu seperti berbagi pengetahuan kepada teman, dan kita bisa ada teman yang kurang tahu, kita harus kasih tahu atau ada tempat itu, seperti itu. Oke anak-anak, ini nanti kita bagi dua kelompok ya. Kalian sudah pada paham kan sifat dan arti asmaul husna itu apa yang dapat tadi? Ya, nanti kita sekarang mau bagi dua kelompok. Jadi nanti ibu akan memberikan kartu ini, arti dari asmaul husna dalam tersebut. Oke, sekarang bagi dua kelompok ya. Terserah mau sama siapa. Oke, ini ibu bagi. Oke, anak-anak, ini ibu bagi ya kartunya. Satu. Nah, ini cara bermainnya. Nanti ketika ibu menyebutkan nama asmaul husna, nah kalian harus mengangkat apa artinya itu. Tahu kan? Sudah tahu kan? Oke, yang pertama Al-Wahid. Al-Wahid, Allah
Ya,